Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ahlihi wa sahbihi wa mawalah mabad. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mana saja berada, semoga semuanya senantiasa dalam rahmat, lindungan, berkah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali di tengah malam yang sunyi, yang tenang, yang damai, hati kembali tergerak untuk sama-sama kita mengingatkan dan berbagi, mendoakan agar kiranya kenikmatan hidup bersama di saat ini dan dengan kebersamaan ini kiranya memberikan nilai yang lebih baik dalam kehidupan kita sesama daripada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak untuk mengintrospeksi yang berhubungan dengan jiwa dan ruh. Karena memang malam suasana seperti ini saat-saat memang jiwa dan ruh sedang beraksi dan bereaksi. Sebagai dalil atau hujahnya bisa kita simak di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang mengisahkan tentang bab mimpi, di mana menjelaskan bahwa di tengah malam yang sunyi seperti ini, di saat orang-orang sedang tertidur atau di saat kita sedang tidur, maka sesungguhnya ruhnya orang-orang yang beriman, ruhnya orang yang beriman saja, ingat garis bawahin, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggil untuk membuat laporan atau menerima pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kadang-kadang tercuplik dalam mimpinya. Makanya mimpi di saat-saat malam-malam seperti ini itu bagi orang-orang yang beriman adalah merupakan salah satu daripada ciri wahyu. Kalau tidak boleh dia mengaku mendapat wahyu. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beberapa pekan terakhir kita juga banyak diuji dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan ruh, di mana banyak kejadian-kejadian yang membuat ruh manusia terlepas dari jasadnya. Dari kasus musibah kanjuruhan, kemudian yang masih dampaknya kita rasakan begitu kuat, peristiwa gempa di Cianjur. Ini nasihat-nasihat yang betul-betul sangat-sangat berhubungan dengan ruh kita. Jadi di timur Pulau Jawa, di barat Pulau Jawa, ini merupakan nasihat ya Allah. Astagfirullah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa maksudnya Allah memberikan musibah-musibah seperti ini? Ini pelajaran sekali buat kita. Dan tengah malam yang seperti ini, saya berharap saya dapat renungan-renungan, dapat hikmah lah. Mungkin di saat saya sedang berbagi, Allah memberikan hikmah buat saya yang bisa tersampaikan buat sahabat-sahabat semuanya. Yang pasti adalah bahwa kita manusia itu sumber isi dan intinya adalah bentuknya berupa ruh. Tentang ini kita sudah tahu semuanya, manusia itu isinya 3 bagian lapisan. Yang pertama jasad, yang kedua nafsun, yang ketiga ruhun.
Jadi jasadun, nafsun, waruhun. Itu isi manusia. Dan itu juga isi daripada makhluk-makhluk yang lain sebagian, seperti binatang ya. Beda lagi dengan nantinya makhluk seperti tumbuh-tumbuhan. Kalau dia tetap mengandung unsur roh, karena kalau tidak ada unsur roh nggak ada kehidupan. Hanya beda kualitas jenisnya, volumenya, porsinya. Kalau HP ya beda RAM-nya lah, kira-kira begitu. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh adalah merupakan satu inti isi daripada manusia. Nah, adapun jasad itu cuma alat saja untuk memainkan seluruh gerak aktivitas daripada ruh. Dan nafsun adalah juga melengkapi panorama, keindahan, dinamika, romantika daripada aktivitas ruh itu sendiri. Karena kalau ruh itu sifatnya dia murni, suci gitu. Nabi ada cerita yang lebih romantis, yang lebih asik, yang lebih indah, maka diberilah yang namanya nafsun. Nah, biar antara ruh nafsun ini bisa berefleksi, bisa beraktivitas atau bisa bergerak, maka dibuatlah yang namanya jasadun. Nah, ini dia yang saat ini kita saksikan bersama-sama. Kalau nafsun dan ruh pun juga bisa kita saksikan, tapi bukan dengan mata. Karena mata itu cuma bisa menangkap bentuk-bentuk yang bersifat kasar. Jadi ada dimensinya seperti itu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Nah, untuk menangkap dimensi nafsun dan ruh itu perlu. Yang pertama, suasana yang sunyi dan tenang. Jadi tidak bisa dalam suasana yang keramaian, yang hiruk pikuk, nafsun dan roh itu bisa kita fungsikan secara maksimal atau bisa kita interaksikan atau komunikasikan atau konektifkan, apalah istilahnya. Yang penting kita bisa terhubung lah begitu dengan yang namanya nafsun ataupun roh. Itu harus suasana pertama harus tenang. Harus tenang, harus jernih, nah itu. Seperti itu. Dan juga harus dalam suasana yang bersifat privasi. Nah, ini juga itu. Ini kalau kita ingin mengkonektifkan, mengaktifkan unsur-unsur yang bersifat nafsiyah dan ruhiyah. Itu. Yang kedua juga harus ada timingnya, waktu. Jadi suasana, kondisi harus tenang. Yang kedua timingnya juga. Timing di saat yang lebih aktif atau yang lebih mengangkat itu di saat malam. Jadi tengah-tengah yang malam itu tuh gelombangnya, frekuensinya itu memang lagi sedang terbuka, itu sedang berfungsi lah, gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Makanya kalau orang belajar ingin lebih mendalami yang bersifat nafsiyah dan ruhiyah, ya belajar tengah malam. Ya sekarang di waktu malam lah, agak sunyi, sepi, nah frekuensi gelombang alamnya mendukung seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, kenapa saya lebih tergerak untuk menyampaikan di tengah-tengah malam seperti ini? Saya berharap apa yang saya sampaikan ini mau menyentuh nafsiyah dan ruhiyah sahabat-sahabat muslim di mana saja berada. Karena nafsiyah dan ruhiyah inilah yang memiliki nilai-nilai akan kebenaran, akan kebaikan. Tapi nafsiyah, kalau untuk nafsiyah dia setengah-tengah. Ada yang bersifat ada yang bersifat khair. Tapi kalau ruhiyah itu umumnya bersifat khair. Nah, ini seperti itu. Kalau ada ruh yang sudah rusak atau yang sudah terkotori ada. Tapi umumnya nggak mudah untuk masuk. Walaupun dia tidak beriman sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap memiliki dasar kesucian, fitrah. La tabdillahi fitratillah, nggak akan pernah berubah dalam fitrah Allah. Artinya dalam hal yang bersifat ruh itu nggak mudah berubah. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita banyak nasihatin dengan perkara-perkara itu, karena al-maut nasihah, karena maut itu nasihat. Maut itu ada sebuah proses terjadi pelepasan nafsun dan ruh terhadap jasad. Nah, ini kita banyak diingatkan bisa seperti ini. Nah, makanya mudah-mudahan
ini bisa menggugah rohaniah kita. Bisa kita manfaatkan waktu malam ini untuk kita mengolah nafsiyah kita dan ruhiyah kita. Karena itulah yang dikatakan isi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad ini cuma mengikuti aja. Betul. Ini yang beriman itu bukannya jasad intinya, isinya, tapi ada ruh dan nafsun, seperti itu. Adapun imannya ruh itu sudah dilakukan oleh Allah di alam ruh ketika manusia belum dilahirkan ke dunia ini atau sebelum manusia dimasukkan ke dalam sulbi manusia. Gitu. Nah, begitu juga nafsun. Nafsun itu sudah dipersaksikan ketika manusia akan dilahirkan. Jadi ketika manusia mau lahir di alam kandungan itu terjadi proses musyahadah, persaksian sang pencipta, sang kholik kepada makhluknya. Ketika kita masih di dalam rahim ibunda kita. Nah, ketika kita lahir ke dunia barulah proses persaksian ruh dan nafsun kita dibuktikan kebenarannya di alam jasadiah, di mana kita harus mengakui tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang Tuhan dengan jalan Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang yang sudah ditunjuk, dipilih, dipercaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manfaatkan waktu-waktu malam kita untuk mengolah, memberikan pencerahan, mereformasi jiwa dan ruh kita. Seperti itu. Tapi kalau hanya kita habiskan dengan tertidur di tengah malam seperti ini, ya nggak akan ada sentuhan. Karena nasihat yang baik, pengolahan yang baik untuk jiwa dan ruh kita itu ya kita harus mengolah di tengah malam seperti ini. Yang pertama adalah dengan sholat bertahajud. Yang kedua kita berzikir. Yang ketiga kita membaca Al-Quran, mentadaburkan, mentafakurkan Quran. Yang keempat kita merenungi tentang apa yang sudah ada dalam diri kita, atau apa yang kita lakukan, yang kita perbuat, dan apa yang ada di luar diri kita, alam semesta atau keluarga kita, lingkungan kita renungi semuanya. Setelah akan terjadi itu sentuh-sentuhan jiwa, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di saat yang sunyi dan senyap seperti inilah sang jiwa akan mampu menggetarkan otak kita hingga kita berdoa, hingga kita bermunajat kepada Allah. Nah, doa-doa yang seperti itulah doa-doa yang keluar dari roh kita, doa yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa yang lahir dari dorongan ruh dan nafsun kita, bukan dari jasad dan nafsun amarah atau nafsun su kita. Nah, ini. Jadi jasad ini hanya alat. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ruh kita sudah tersentuh, jiwa kita tersentuh, insya Allah akan masuk ke dalam otak kita, terserap oleh otak kita. Naba'ul azim, berita yang besar. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Mereka bertanya kepada tentang berita yang besar. Ayat itu memang mengisahkan tentang peristiwa besar yang ada dalam kehidupan, yang ada di alam semesta, yang disampaikan Allah dan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Tetapi itu juga memiliki makna. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu-waktu malam seperti ini untuk bertafakur, bertadabur, bertausiah, walaupun tidak lamanya 10, 15, 20 menit, insya Allah memberi manfaat buat kita.
Karena yang dibutuhkan adalah untuk menyentuh jiwa. Itu nasihat-nasihat agama itu tujuannya bukan hanya untuk mengisi kepala. Emang dari kepala dulu kita membaca, menghafal, mengingat-ingat, memikirkan. Tapi tujuannya itu untuk menyesuk ke dalam nafsun kita. Tujuannya. Makanya di dalam kita mendengarkan ceramah, mengaji, ya kita harus dengan tadaruan wa khaufifan. Dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketenangan dan kelembutan. Hindarin hal-hal yang tidak baik, yang tidak mulia, adab-adabnya, seperti berbicara yang kasar, yang buruk, tertawa-tawa. Itu nggak bagus, nggak baik, nggak akan mendukung mencapai tujuan, yang dimana nasihat itu nggak nyampe ke hati atau nggak nyampe ke jiwa, apalagi sampai ke ruh, jauh. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan sedikit saja kita belajar, sedikit kita mendengarkan nasihat ceramah, tapi yang berkualitas. Insya Allah akan menyentuh jiwa kita, akan memberikan pencerahan kepada kita, peningkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya untuk menyentuh hati, bukan untuk menyentuh nafsu. Tertawa itu malah nafsu yang berkembang. Enak memang, asik memang. Ingat, tapi ingatnya tidak menyentuh nggak menyentuh jiwa atau hati kita, tapi menyentuh nafsu kita. Jadi yang diaktifkan nafsu kita. Jadi ceramah-ceramah yang justru malah meracuni kita, merusak kita, mengotori kita, mengotori iman hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun covernya agama, Quran yang disampaikan, tapi tidak boleh. Tidak boleh Quran disampaikan dalam keadaan marah, dalam keadaan tertawa, atau dalam keadaan bercanda-canda. Tidak boleh. Quran itu sesuatu yang suci dan mulia, harus kita jaga tuh adab-adab kesucian dan kemuliaannya ini. Karena Quran juga kalau tidak dilakukan dengan baik, dia bisa menghukum kita. Ada ayat yang menjelaskan mereka disesatkan oleh ayat-ayat Allah banyak. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu. Ini harus kita pikirkan. Nggak usah lah sampai 1 jam, setengah jam, nggak perlu. Ya, cukup 5-10 menit, 20 menit, paling lama 3 menit cukup. Karena kita orang Indonesia ini paling kemampuan berpikirnya 30 menit rata-rata. Kalau yang kalangan profesor, master atau dokter itu lain lagi. Tapi itu juga bukan otak yang ingin disentuh. Bisa kita mengaji, hati yang ingin disentuh. Wajilat qulubuhum, kata Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tujuannya itu menjilatkan hati kita, menggetarkan hati kita kok. Kita bukannya buat intelektual kita. Terlalu banyak intelektual kita jadi banyak bicara, banyak berdalil, banyak berdebat. Dan ini yang berkembang hari ini. Ulama-ulama yang hanya lebih kuat intelektualnya ketimbang spiritualnya. Ini. Sehingga akhirnya timbullah banyak perdebatan, banyak ilmu, banyak istihad, banyak timbang siur. Sedangkan umat tertinggal hanya bengong. Waduh. Yang saya saja sedikit belajar bingung. Seperti ini sekarang ini keadaan umat Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bisa memberikan sebuah share lah, tausiah lah, atau kita saling mengingatkan lah di malam yang sunyi tenang ini. Mudah-mudahan ada nilainya yang beda buat saya yang menyampaikan dan buat sahabat-sahabat yang mendengarkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wa iza tuliyat ayati zadatum imana. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita sampaikan walaupun hanya berupa pengertian-pengertiannya, makna-maknanya, kan ayat itu kan tidak mesti harus tekstual, tapi juga bisa berupa kontekstual atau pengertian-pengertian, makna-makna dan maksud-maksudnya, hikmah-hikmahnya juga bagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menambah zadat imanihi, bukan menambah daripada nafsunya. Nauzubillah summa nauzubillah. Qul aminatum bi khairin. Nah, itu ila liqam salamah. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah.